And up over the thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy the diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little ring. Rasakan ini Sania, kamu akan mati. Itu goblok. Kata Jo, kita kan salah orang sendiri.
Udah. Terus jadi gimana? Si Ajinya bisa apa sendiri? Gak apa-apa kayaknya. Kalau apa kita lapor polisi aja sih? Ya, mending lapor polisi. Gak usah. Bisa. Kan Sania punya rumah kamu. Bisa aja kan? Bisa tadi terakhir ini di mulut Sania ada meludah. Asal kamu juga begitu Mbak, gimana sih? Enggak, lebih baik kita lapor polisi. Lapor polisi. Gak usah. Kalian mau ribet-ribetin polisi harus 24 jam. Karena takutnya lambung Sania itu parah, Neng. Ya udah terserah. Jangan menyepelekan penyakit. Udah lo aja yang nelfon. Halo, nelfon. Iya. Apa gue? Kamu aja. Aku aja. Lo aja. Halo Pak. Maaf. Di sini ada kejadian. Sania, lo itu selalu menghalangi kebahagiaan gue. Dan sekarang lo itu pantas buat mati. Sekarang udah waktunya lo pergi dari dunia ini. Dan gue dapatin semuanya. Perhatian orang-orang, kasih sayang orang-orang. Semua tentang lo sekarang udah gak ada di dunia ini. Sialan, kenapa harus lapor polisi segala sih? Selamat siang. Kami dari pihak kepolisian membawa surat penangkapan untuk saudari Tiffany Irawan. Dan kami meminta izin untuk menggeledah TKP. Kami menemukan barang ini di kamar ini. Ini kamar siapa? Ini seperti racun. Apa ini milikmu? Aku nggak tahu. Tapi ini ada di kamarmu. Bisa saja. Pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023, sidang perkara pidana dengan terdakwa Tiffany Irawan siap dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Apakah saudara-saudari jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Apakah saudara-saudari penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Pada hari ini, Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sidang Pengadilan Negeri Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan terdakwa Tiffany Irawan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum, harap menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Baik, majelis hakim, kepada terdakwa Tiffany Irawan dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Apakah saudari bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Iya, Pak Hakim. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya Pak Hakim. Kepada penasihat hukum, apakah saudari benar penasihat hukum dari terdakwa? Iya. Silakan perlihatkan surat kuasa. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara ingin memeriksa saudara surat kuasa dari penasihat hukum terdakwa? Iya, majelis hakim. Sebelum saya akan menanyakan identitas saudari, bisakah saudari memperlihatkan kartu identitas sendiri? Saya Pak Hakim. Nama saudari, Tiffany Irawan, tempat lahir, Bandung, tanggal lahir, 27 Maret 2003, kebangsaan, Indonesia, agama, Islam, tempat tinggal, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, status, mahasiswa, pendidikan terakhir. SMA. Apakah saudari siap mengikuti persidangan? Siap, Pak Hakim. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudari penasihat hukum sudah menerima salinan surat dakwaan? Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwanya. Bahwa terdakwa Tiffany Irawan pada hari Senin tanggal 2 Oktober jam 14.30 waktu Indonesia Barat telah dengan sengaja melakukan perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu mengingat pasal 84 ayat 2 KUHP. Saudari terdakwa, apakah sudah mengerti dengan surat dakwah yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Mengerti, Pak Hakim? Saudari terdakwa, apakah saudari akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, Pak Hakim, semuanya saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Apakah saudari sudah siap untuk membacakan eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum? Sudah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas rahmat dan kasih sayangnya kita dipertemukan dalam majelis yang sangat mulia ini. Selanjutnya, kami sampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menggunakan waktu guna mempelajari dakwaan dari jaksa penuntut umum. Yang pada akhirnya kesempatan tersebut juga kami manfaatkan untuk mengajukan eksepsi dalam perkara ini. Untuk dan atas nama terdakwa Tiffany Irawan, ucapan yang sama juga kami sampaikan kepada yang terhormat saudara jaksa penuntut umum. Majelis persidangan yang kami muliakan, eksepsi yang kami sampaikan ini pada prinsipnya tidak terlepas dari upaya penegakan hak-hak dari tersangka yang pada proses pemeriksaan pendahuluan telah ada pelanggaran yang pada akhirnya sangat merugikan terdakwa. Kondisi mana apabila dipenuhi secara baik, maka bukan tidak mungkin terdakwa tidak akan duduk di kursi pesakitan seperti yang kita
lihat sekarang ini. Kemudian dalam eksepsi ini juga kami menyoroti tentang surat dakwaan yang telah dibacakan jaksa penuntut umum pada persidangan tanggal 2. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah mengerti dengan dari penasihat hukum? Majelis Hakim. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi? Siap Majelis Hakim dengan 3 orang saksi. Baik, silakan saudara jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi 1. Baik, kepada saudari saksi Rania harap memasuki ruang sidang. Silakan dulu. Selamat pagi, Rania. Selamat pagi, Pak Hakim. Apakah saudari bisa berbahasa Indonesia? Bisa, Pak Hakim. Apakah saudari hari ini dalam keadaan sehat? Sehat, Pak Hakim. Apakah saudari sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Pak Hakim. Saudari Rania, sebelumnya Bapak Hakim akan memeriksa identitas saudari Rania terlebih dahulu. Silakan memperlihatkan kartu identitas dari saudari Rania. Nama saudari siapa? Rania Rita. Bapak lahir saudari di mana? Rita Semarang. Tanggal lahir saudari? 12 April 2003. Kebangsaan saudari? Indonesia. Tempat tinggal saudari? Jalan Macegar, RT 4 RW 6, Desa Panguyungan, Kecamatan Cipedes, Kabupaten Tasikmalaya. Agama saudari? Islam, Pak Hakim. Jenis kelamin saudari? Perempuan. Apakah saudari Rania mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Iya. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudari saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia, Pak Hakim. Silakan kepada hakim anggota tua untuk mengambil sumpah dari saudari saksi 2. Saudari Rania, silakan berdiri dan diberi kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada tidak lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Silakan. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudari bisa dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudari bisa dimengerti? Mengerti. Kepada saudari Rania, dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, saudari harus dengan tenang, berikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya, dan tidak usah takut. Serta saudari harus memberikan keterangan tentang apa yang saudari alami, dengar dan lihat sendiri, tanpa ada tekanan. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 2 dan 3. Baik, Pak. Silakan. Apakah saudari Rania mengenal terdakwa? Iya, mengenal dia saudara kembar saya sendiri. Kapan saudari melihat terdakwa keluar dari dapur? Hari Senin tanggal 2 Oktober 2023. Apakah saudari mengingat sekitar jam berapa terdakwa keluar dari dapur? Sekitar jam 3. Baik, saudari Rania, terima kasih atas keterangannya. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ya, saya ingin mengajukan pertanyaan Majelis Hakim. Baik, silakan. Apakah benar pada tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, saudari sedang berada di kamar? Iya. Apa yang saudari lakukan di rumah saat itu? Saya sedang mengerjakan tugas. Bagaimana cerita terjadinya peristiwa ketika terdakwa membunuh korban? Saat saya sedang mengerjakan tugas di kamar, saya melihat Tiffany sedang keluar dari dapur dengan gerak-gerik yang sangat mencurigakan. Tiba-tiba saya mendengar suara Azizah yang teriak dari ruang tengah, lalu saya menghampiri Azizah.
Lalu apa yang terjadi setelah itu? Saya melihat Sania yang sudah tergeletak dengan mulut yang penuh busa dan sedangkan Aziza yang sedang menangis. Baik, terima kasih Saudari Rania. Dari saya cukup, Hakim Ketua. Pada saudari penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Iya, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Silakan. Apakah saudari tahu bahwa korban mempunyai riwayat penyakit tertentu? Dia tahu dia mempunyai penyakit paru. Apakah korban sempat dibawa ke rumah sakit? Ya Bu, saat sedang dibawa ke rumah sakit dia sudah meninggal di sana. Apakah saudari tahu apa yang dilakukan terdakwa saat keluar dapur? Sangat tidak tahu. Apakah terdakwa membawa sesuatu yang mencurigakan? Tidak. Lalu kenapa Anda mencurigai terdakwa? Saya hanya mencurigainya karena gerak-geriknya sangat mencurigakan, Bu. Bagaimana Anda bisa mencurigai terdakwa padahal Anda tidak melihat hal yang mencurigakan selain gerak-gerik terdakwa? Karena tidak biasanya Tiffany bergerak. Tidak biasanya Tiffany sangat gerak-geriknya mencurigakan. Tapi itu bisa saja hanya asumsi Anda sendiri. Anda tidak bisa menyimpulkan sesuatu yang pasti, padahal belum ada bukti yang jelas bahwa klien saya yang melakukan itu. Saya bisa mengatakan hal ini karena pada saat kejadian Tiffany sangat tidak terlihat panik, sedangkan di situ Sania sudah sangat mengenaskan. Tapi kan setiap orang mengekspresikan rasa panik itu berbeda-beda. Dan bisa saja Tiffany mengekspresikannya dengan wajah tenang, sedangkan kedua teman kamu yang lain, sedangkan kamu dan kedua teman kamu yang lain hanya berpura-pura agar tidak mencurigai. Karena tidak mungkin tersangka menunjukkan ekspresinya yang begitu tenang di saat dia sudah tahu bahwa temannya sudah mengenaskan. Semuanya tenang. Penasihat hukum 1, apakah sudah cukup dengan pertanyaannya? Cukup yang mulia. Apakah ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Iya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Rania. Dari saya cukup yang mulia dan mohon kepada majelis untuk memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pernyataan Saudari Rania tersebut. Apakah ada yang ingin ditambahkan oleh saudara Rania? Tidak ada lagi. Kalau begitu, saudara Rania meninggalkan ruang sidang dan silakan mengambil kartu identitas Anda. Saudara jasa penuntut umum, apakah masih akan mengajukan saksi lagi? Masih ada 2 saksi lagi yang bisa. Baik, saudara jasa penuntut umum menghadirkan saksi di muka sidang. Baik, majelis hakim, kepada saudari saksi Rati, silakan masuk ke ruang sidang. Silakan duduk. Selamat pagi dari saksi. Apakah saudari bisa berbahasa Indonesia? Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Pak. Apakah saudari siap mengikuti persidangan? Siap. Saudari saksi, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Saudari saksi, silakan maju untuk memperlihatkan kartu identitas saudari. Nama saudari? Tempat lahir? Tanggal lahir? 8 Agustus 1980. Kebangsaan? Indonesia. Tempat tinggal? Tempat tinggal RT 1 RW 5 nomor 112 Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Agama? Islam. Pekerjaan? Saya pemilik kosan. Jenis kelamin saudari? Perempuan. Pendidikan terakhir? SMA. Apakah saudari saksi mempunyai hubungan keluarga dan hubungan dengan terdakwa? Tidak, Pak. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudari saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia. Laki, silakan berdiri dan berdekatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya
tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan dulu. Baik, tentu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara akan dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudari bisa dimengerti? Mengerti, Bu. Apakah saudari saksi mengenal terdakwa? Ya Pak, dia adalah anak yang tinggal di kosan milik saya. Apakah saudari tahu dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu Pak, untuk menjadi kesaksian yang terjadi pada kejadian di kosan saya. Saudari saksi, dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, saudari dapat melakukannya dengan tenang, dapat memberikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya, dan tidak usah takut. Serta saudari harus memberikan keterangan tentang apa yang saudari alami, dengar dan lihat sendiri, tanpa ada tekanan. Baiklah, proses permisalan saya serahkan kepada hakim anggota 2. Baik, Hakim Ketua. Silakan. Kapan dan di mana kejadian itu terjadi? Tanggal 2 Oktober tahun 2023 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di kosan milik saya, Bu. Di mana keberadaan saudari saat saksi pembunuhan terjadi? Waktu itu saya berada di rumah, tepatnya di sebelah kanan. Bisa saudari jelaskan kronologi terjadinya pembunuhan? Bisa, Bu. Namun saya tidak tahu pasti awal mula kejadian itu. Karena saya sedang berada di rumah, sedang mengangkat jemuran saat kejadian terjadi pada kosan saya. Apakah Anda yang menelepon pihak rumah sakit? Tidak. Yang melapor pihak rumah sakit adalah Tifani sendiri. Baik, terima kasih saudari Rati. Apakah ada yang ingin ditambahkan oleh saudari? Tidak. Kalau begitu, saudari Rati boleh meninggalkan ruang sidang dan silakan mengambil kartu identitas. Baik, Pak. Saudara jaksa penuntut umum, apakah masih akan mengajukan saksi lagi? Masih ada satu saksi lagi, majelis hakim. Baik, saudara jaksa penuntut umum, hadirkan saksi di muka sidang. Baik, majelis hakim. Kepada saudari Adija untuk memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Selamat pagi, saudari saksi. Selamat pagi, Pak Hakim. Apakah saudari bisa berbahasa Indonesia? Bisa, Pak Hakim. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Pak Hakim. Apakah saudari siap mengikuti persidangan? Siap, Pak Hakim. Saudari saksi, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Saudari saksi, silakan maju untuk memperlihatkan kartu identitas saudari. Nama saudari? Adija Salsabila. Tempat lahir? Tanggal lahir? 9 September 2002. Kebangsaan? Indonesia. Tempat tinggal? RT 3, RT 11, Kecamatan Ciherang, Kabupaten Banjarsari, Desa Ciamis. Agama? Islam. Status? Mahasiswa. Jenis kelamin saudari? Pendidikan terakhir? Apakah saudari saksi mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Tidak, Pak Hakim. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudari saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia, Pak Hakim. Saudari Adija, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri.
tidak, saudari akan dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudari bisa dimengerti? Mengerti Bu Hakim? Apakah saudari saksi mengenal terdakwa? Ya Pak, terdakwa adalah sahabat saya. Apakah saudari tahu dan mengerti mengapa dia dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu Pak Hakim, untuk memberikan kesaksian atas kejadian yang terjadi pada teman saya. Saudari saksi, dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, saudari dapat melakukannya dengan tenang, dapat memberikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya, dan tidak usah takut. Serta saudari harus memberikan keterangan tentang apa saudari alami, dengar, dan lihat sendiri, tanpa ada tekanan. Baiklah, proses pemeriksaan saya berserahkan pada Hakim Anggota 2. Baik, Hakim Ketua. Silakan. Kapan dan di mana kejadian itu terjadi? Tanggal 2 Oktober sekitar pukul 2:30 di tempat kami tinggal di kosan. Di mana keberadaan saudari saksi saat pembunuhan terjadi? Pada saat itu saya sedang berada di depan Sania, dan pada saat itu pula saya yang pertama kali yang membantunya pada saat ia tidak sadarkan diri. Bisa saudari jelaskan kronologi yang terjadinya pembunuhan? Bisa Bu Hakim. Pada saat itu saya membuat kopi, dan pada saat itu pula saya pernah sempat ke kamar mandi terlebih dahulu. Pada saat kembali lagi, saya memberikan kopinya pada Sania, dan di situ Sania masih berbincang-bincang dengan saya. Tetapi pada saat Sania meminum kopinya, Sania tiba-tiba kejang-kejang lalu terjatuh di lantai. Apa yang saudari lakukan pada saat itu? Saya panik dan sambil mengecek keadaan Sania. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Pada saat itu Rania dan Tiffany datang dan sambil mengatakan, sambil menanyakan apa yang terjadi. Lantas apa yang dilakukan oleh Tiffany dan Rania pada saat itu? Rania hanya panik dan bersedih, sedangkan Tiffany langsung berlari keluar untuk memanggil ibu kos. Apakah benar saudari Tiffany yang menolong dia ke rumah sakit? Iya benar. Baik. Sesuai dengan agenda sidang hari ini, saya cukupkan sampai di sini. Dan sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pada waktu yang sama. Kalau begitu saudara saksi Aditya boleh meninggalkan ruang sidang. Agenda sidang hari ini adalah sidang pembuktian. Sebelum putusan dibacakan, diminta kepada semua pihak yang dihadirkan untuk memperhatikan. Jaksa penuntut umum, apakah semua bukti sudah terkumpul? Sudah yang mulia. Tolong jelaskan bukti-bukti yang sudah diperoleh. Siap yang mulia. Penyidik sudah menyimpulkan semua bukti diantaranya ada botol, racun, kopi, gelas, sendok, kemasan kopi, dan tim forensik sudah melakukan pengecekan laboratorium. Lalu hasilnya menunjukkan adanya racun sianida di dalam kopi tersebut. Hasil autopsi kami lakukan setelah 2 jam kematian korban dan setelah 2 hari kematian korban. Kedua hasil tersebut menyatakan hasil yang sama, yaitu memperlihatkan organ korban dari Sania Regina Putri. Dokter forensik menjelaskan hal tersebut lantaran racun yang dinilai mematikan. Ia menyebut organ yang terlihat terbakar adalah tenggorokan, lambung, hingga otak. Dari tenggorokan, lambung, usus, hati, jantung, paru-paru, dan otak, ia merah seperti terbakar. Katanya dalam konferensi pers Mapolres Jabar hari Kamis 5 Oktober 2023. Dokter forensik mengatakan organ milik korban terlihat terbakar karena racun diproses oleh pembuluh darah yang cepat. Ia juga mengungkapkan kadar racun yang dipakai tersangka TI alias Tiffany 20 tahun sangat tinggi. Mulut dapat berbusa yang terkadang disertai darah merupakan indikasi terjadinya edema paru. Jika kematian terjadi biasanya dalam jangka waktu 4 jam dan dapat disebabkan karena terhentinya fungsi sistem pernapasan atau endoskresia pada jaringan. Baik, terima kasih kepada jaksa penuntut umum.
Dan untuk selanjutnya terdakwa dipersilakan untuk duduk di kursi pemeriksaan. Silakan duduk. Apakah saudari terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat Pak Hakim. Apakah saudara siap untuk mengikuti persidangan? Siap Pak Hakim. Baik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada saudari. Saudari harus menjawab semua pertanyaan dengan jujur, tanpa ada kebohongan sedikit pun. Baik Pak Hakim. Apakah benar Anda yang melakukan semua itu? Bukan saya Pak Hakim. Atas dasar apa Anda sangat yakin bahwa Anda tidak bersalah? Karena yang membuat kopi itu Ajija bukan saya. Jadi mengapa kalian semua menyudutkan saya? Benar yang mulia. Karena secara logika yang membuat kopi adalah Ajija, sementara klien saya sedang berada di kamar saat. Tapi kan yang mulia, saya melihat Tiffany keluar dari dapur dan penyelidikan pun terdapat botol racun di dalam kamar Tiffany. Tapi kamu sendiri gak tahu kan yang aku lakuin saat itu apa? Jelas-jelas aku saat itu hanya mencari Ajija. Tetapi jika kamu memang memanggil nama saya, kenapa kamu tidak memanggil nama saya? Bukan aku gak manggil kamu, tapi kamu yang gak dengar. Kamu bohong, saya tidak mendengar kamu memanggil Mama Aziza. Sedangkan kamar saya bersebelahan dengan kamar kamu. Untuk saudari Rania sudah cukup. Tidak boleh berbicara sebelum saya memberitakan. Untuk hakim anggota, jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Siap Ibu. Apa yang sedang saudari lakukan pada saat di dapur? Saya mencari Ajija. Untuk apa mencari Ajija? Saat itu saya ingin menanyakan tugas padanya. Tugas apa? Waktu itu tidak ada tugas apa-apa. Tugas bahasa Inggris. Kamu kan udah, jadi aku mau lihat sama kamu kan aku dulu. Tim penyidik telah menemukan botol racun di kamar saudari. Jika bukan Anda pelakunya, mengapa botol itu ada di kamar Anda? Saya tidak tahu, Bu. Ini sini yang mulia. Saya keberatan. Tidak mungkin disabotase karena yang melaporkannya adalah saudari Rania dan membuat kopi adalah saudari Aziza. Dan mereka berdua tidak mungkin menyerahkan diri secara cuma-cuma. Saya keberatan yang mulia. Jika seperti itu, maka Tiffany juga bukan pelakunya. Karena pada saat kejadian, klien saya sedang berada di dalam kamar. Itu bisa saja trik yang dilakukan terdakwa agar tidak dicurigai. Tetapi itu juga bisa saja trik dari kedua saksi agar tidak dicurigai. Kepada saudara-saudari penasihat hukum, mohon untuk tenang. Biarkan kami yang menginterogasi terdakwa dengan tenang. Saudari Tiffany, sebelum kejadian, apakah saudari dan korban pernah ada perselisihan? Tidak, Bu. Untuk hakim anggota, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Iya yang mulia, mengapa pernyataan dari penasihat hukum dengan terdakwa berbeda? Penasihat hukum mengatakan jika saudari berada di dalam kamar, tetapi terdakwa berkata sedang berada di dapur. Karena kan sebelum pergi ke dapur aku dari kamar, dan setelah kembali dari dapur aku juga pergi ke kamar. Apakah pada saat Anda ke dapur Anda melihat segelas kopi berada di atas wastafel? Iya, saya melihatnya. Apakah kopinya dalam keadaan panas atau dingin? Dalam keadaan panas. Kenapa kamu tahu kalau kopinya masih panas? Sedangkan kamu ke dapur hanya untuk memanggil nama saya, bukan? Waktu itu saya melihat asapnya. Jadi kamu gak usah cerita sama saya. Untuk jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, ya. Pada jam 12 siang, apakah Anda membeli sesuatu di online shop? Ya, saya memesan sesuatu untuk hadiah teman saya. Barang apa ini? Baju. Pada tanggal berapa, jam berapa paket Anda sampai? Sekitar tanggal 30 September pukul 4:30 sore. Maaf yang mulia, saya keberatan karena pertanyaan itu di luar konteks. Di luar konteks bagaimana? Sedangkan apa yang saya tanyakan sesuai dengan bukti yang apa yang diselidiki oleh tim penyidik. Keberatan ditolak. Kepada penasihat hukum, Sania boleh untuk dilanjutkan. Maaf, saya tanya kembali.
Paket Anda yang beli untuk siapa? Untuk pacar saya. Loh, katanya cuma pacar. Maksud saya temannya pacar saya? Apakah paket yang Anda beli adalah racun? Anda tidak usah meminta saya. Saya tidak memfitnah Anda, tetapi saya hanya bertanya, kenapa Anda merasa bahwa saya memfitnah Anda? Saya tidak merasa dipitnah, tapi dari tadi Anda selalu menuduhkan saya. Kalau Anda bukan pelakunya, Anda tidak perlu merasa disudutkan. Maaf Yang Mulia, saya keberatan karena pernyataan itu terlalu memojokkan terdakwa. Keberatan saya terima. Pada penasihat hukum korban saya cukupkan. Baik. Persidangan saya lanjutkan. Saya serahkan pada hakim anggota 3. Baik Yang Mulia, setelah kami melakukan diskusi bersama aparat penegak hukum, kami menyimpulkan bahwa terdakwa adalah pembunuh karena di situ ada barang bukti berupa botol racun yang berada di kamar terdakwa, sidik jari terdakwa, dan juga kita juga telah melakukan interogasi kepada terdakwa di mana interogasi itu ambigu, tidak berbelit-belit dan tidak konsisten. Dan juga kami melakukan tes kejujuran di mana terdakwa terbukti berbohong. Maaf Yang Mulia, mengapa Anda dapat menyimpulkan bahwa terdakwa adalah pelakunya? Dari semua bukti yang diperoleh, ada sidik jari terakhir terdakwa dan dari barang bukti yang kami temukan di situ ada sidik jari terdakwa dan juga dari hasil pemeriksaan pada ponsel terdakwa terdapat hasil pencarian pemesanan sebotol racun cyanida dan juga dari keterangan para saksi semua menuju kepada terdakwa. Sob Yang Mulia, sudah jelas bahwa Ajijah yang membuat kopi. Kenapa harus terdakwa yang disalahkan? Karena sidik jari terakhir yang dianggap terbukti milik terdakwa serta hasil dari interogasi yang sudah kami lakukan kepada terdakwa terbukti terdakwa berbohong. Sudah cukup Yang Mulia. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Saudari Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan surat tuntutan. Terima kasih Majelis Hakim. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Tiffany Irawan, tempat lahir Bandung, umur tanggal lahir 22 tahun 27 Maret 2003, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, agama Islam, status mahasiswa pendidikan SMA. Berdasarkan surat perlimpahan perkara acara sidang tanggal 21 Oktober 2023, terdakwa telah dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan telah melakukan pembunuhan kepada saudari Sania Renita Putri dengan dugaan yang terkuat dengan adanya bukti dan hasil autopsi. Apakah saudari terdakwa sudah mengerti tuntutan tersebut? Ya, saya mengerti, Pak. Apakah saudara keberatan atau tidak terhadap surat tuntutan tersebut? Ya, saya keberatan. Jika saudari berkata jujur, maka masa hukumannya akan dikurangi. Tetapi jika saudari tidak berkata jujur, maka masa hukumannya akan tetap. Baik, saya akan berkata jujur. Saya memang pelakunya. Apa motif saudari melakukan pembunuhan? Karena saya iri kepada Sania. Selama ini orang-orang yang mempedulikan Sania tidak pernah mempedulikan saya. Semua yang saya inginkan malah didapatkan oleh Sania. Saya itu ada, tapi tidak pernah dianggap ada oleh teman-teman saya. Hanya Sania, dan Sania. Sedangkan saya tidak pernah. Semua orang tidak pernah mengerti keadaan saya. Jadi pada saat itu, saya berpikiran pendek dan langsung berencana untuk membunuh Sania. Jadi racun itu memang benar-benar dibeli oleh saudari? Ya, Lalu saudari benar membunuhnya pada tanggal tersebut? iya. Pada tanggal 2 Oktober 2023. Pada saat itu, sekitar pukul 14.30, saya mendengar Ajijah sedang berbincang dengan Sania di ruang tengah. Dan saya juga kebetulan mendengar bahwa Ajijah menawarkan kopi untuk Sania. Nah, saya pun segera melancarkan aksi saya. Pada saat Ajijah pergi ke dapur, saya mengikutinya.
Dan ternyata alhamdulillahnya takdir berpihak kepada saya. Ajijah pergi ke toilet, lalu saya segera memasukkan racun itu kepada minumannya Sania. Lalu saya segera pergi ke kamar, tetapi bodohnya saya pada saat itu gerak-gerik saya mencurigakan sehingga Rania yang melihat langsung mencurigai saya. Apa yang dilakukan saudari setelah Sania tidak sadarkan diri? Saya pergi memanggil ibu kos, lalu saya juga yang menelpon pihak rumah sakit. Saya tahu itu akan menjadi bumerang bagi saya. Tapi pada saat itu hanya itu yang bisa saya lakukan agar semua orang tidak mencurigai saya. Kenapa kamu tega sama adikku, Van? Padahal dia selama ini selalu baik padamu. Aku gak punya pilihan lain, Han! Kamu tega, kamu jahat, kamu seperti iblis. Iblis ini diciptakan oleh kalian semua. Andai aja kalian gak pernah beda-bedain aku dan Sania, mungkin saat ini Sania masih hidup. Kamu terlalu jahat dan manipulatif. Kenapa sih kita nggak bicara ini semuanya dengan baik-baik, Van? Aku udah berapa kali bilang ke kamu juga ya, tapi kalian gak pernah dengerin aku. Karena kamu yang terlalu lebay. Jangan besar-besaran masalah, Van. Masalah kita ini sepele. Lebay bagi kamu, sepele bagi kamu, tapi bagi aku enggak. Manusia gak akan pernah mengerti sebelum mereka merasakan penderitaan yang sama. Jadi kalian jangan paham kalau kalian dari aku. Cukup, Fani. Kamu harus menderita di penjara sana. Baik, kalau itu yang kamu mau. Saudari saksi dan saudari terdakwa diharapkan tenang agar persidangan ini bisa berlanjut. Baiklah, terima kasih kepada saudari terdakwa karena sudah mengakui perbuatan yang sudah dilakukan. Apakah saudari ingin menyampaikan hal yang lain? Ya Pak, untuk Rania dan Ajijah, makasih untuk semuanya. Makasih atas kebahagiaan dan penderitaan yang kalian berikan ke aku selama ini. Sekarang keinginan kalian akan tercapai. Sekarang aku akan lebih menderita lagi di penjara. Kamu harusnya minta maaf. Aku gak akan minta maaf sebelum kalian minta pengakuan. Sudah cukup yang mulia. Baik, saudari terdakwa, untuk sidang putusan kami akan diskusi terlebih dahulu. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan putusan dan kepada saudara terdakwa, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum agar menyimak dan mendengarkan putusan ini. Karena saudari terdakwa Tiffany Irawan telah melakukan pembunuhan berencana kepada saudari korban Sania Regina Putri dan berdasarkan pasal 340 KUHP, maka saudari terdakwa dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Apakah saudari terdakwa, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum sudah mengerti dengan putusan ini? Mengerti majelis hukum yang telah. Baik, pada para pihak yang merasa keberatan terhadap isi putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan tutup.